Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiadi Siagian, NIM 1704039095. Nah, di sini saya ingin menampilkan hasil kerja saya, yaitu mengenai modal kerja. Langsung saja. Di sini saya memakai 4 literatur. Yang pertama itu memakai buku Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis oleh Dr. Ani Yunesti SEMM dan Dr. Putu Kepramareni SEMM. Yang kedua yaitu buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi oleh Dr. Dedi Takdir Syaifuddin SEMS. Kemudian yang ketiga saya menggunakan jurnal analisis sumber dan penggunaan modal kerja untuk mengukur kinerja keuangan pada PT Timah Persero Tbk oleh Tony Setio Prayogo dan Ahmad Maksudi. Kemudian yang keempat, saya menggunakan buku Manajemen Keuangan, suatu konsep dasar oleh Profesor Dr. Istifadah MSI. Langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi modal kerja. Modal kerja adalah jumlah keseluruhan dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan, di mana unsur-unsur aktiva lancar tersebut dimasukkan sebagai aktiva yang secara normal dapat berubah menjadi kas dalam jangka waktu yang relatif pendek. Pengertian lain dari modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Kemudian ada tujuan dari manajemen modal kerja. Di sini menurut Manulang tahun 2005, tujuan dari modal kerja yaitu yang pertama melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai aktiva lancar. Misalnya adanya kerugian karena debitur tidak membayar hutang, turunnya nilai persediaan karena harga merosot. Kemudian yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai, sehingga mendapatkan potongan harga. Yang keempat, menjamin perusahaan memiliki credit standing, yaitu penilaian pihak ketiga, misalnya penilaian bank dan para kreditur yang akan kelayakan perusahaan untuk memperoleh kredit. Perusahaan juga dapat mengatasi peristiwa yang tidak terduga sebelumnya seperti adanya kebakaran, pencurian, dan sebagainya. Kemudian di sini ada sumber-sumber modal kerja. Menurut Munawir tahun 2004, pada dasarnya modal kerja itu terdiri dari dua bagian pokok. Yang pertama yaitu bagian yang tetap atau bagian yang permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah modal kerja variabel yang jumlahnya tergantung pada aktiva musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas biasa. Kemudian menurut Jarwanto tahun 2001 mengemukakan bahwa modal kerja suatu perusahaan itu berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Modal kerja perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar. Yang keempat, penjualan saham atau obligasi untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan perusahaan. Dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada pemilik perusahaan untuk menambah modalnya atau dengan menerbitkan obligasi. Yang kelima, dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama itu adalah modal asing atau utang modal asing. Merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan
Modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Untuk modal asing ini dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama itu adalah modal asing atau utang jangka pendek, short term debit. Contohnya itu adalah kredit rekening koran, kredit dari penjual, dan kredit pembeli, serta kredit wesel. Kemudian ada modal asing atau utang jangka menengah, intermediate term debt. Contohnya itu adalah term loan, dan leasing. Yang ketiga adalah modal asing untuk jangka panjang, long term debt. Contohnya itu adalah pinjaman obligasi serta pinjaman hipotek. Kemudian yang kedua ada modal sendiri, merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam itu di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Jadi modal sendiri ini dalam perusahaan itu bentuknya ada 3 ya. Yang pertama adalah modal saham, merupakan suatu bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Contohnya itu adalah saham biasa, saham preferen, dan saham kumulatif preferen. Kemudian yang kedua adalah cadangan. Maksudnya itu sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau dari tahun yang berjalan. Contohnya adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah laba ditahan, merupakan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat dibayarkan sebagai dividen dan sebagian lagi ditahan oleh perusahaan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Jadi menurut Hampton tahun 1989, perusahaan itu membutuhkan modal kerja ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama itu volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Kemudian faktor kedua yaitu faktor musim atau siklus fluktuasi. Dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Kemudian perubahan teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja. Yang keempat ada kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Selanjutnya di sini ada metode estimasi modal kerja. Di sini ada 2 metode yang saya pakai di literatur. Yang pertama itu adalah metode keterikatan dana. Ini menentukan besarnya modal kerja. Dengan metode ini perlu mengetahui 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, periode terikatnya modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari, yaitu pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah, dan lain-lain. Kemudian metode kedua yaitu metode perputaran modal kerja. Ini mengestimasi kebutuhan modal kerja dengan metode perputaran modal kerja dapat ditentukan dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, serta perputaran persediaan. Selanjutnya di sini adalah perputaran modal kerja. Periode perputaran modal kerja itu dimulai saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut, berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah tergantung pada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. Di sini kerugian jika manajemen modal kerja itu buruk. Yang pertama itu mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan.
Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Kemudian untuk manfaat manajemen modal kerja yang baik, itu yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Yang keenam, memberikan pedoman yang baik sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Selanjutnya di sini saya ada satu contoh perhitungan dari laporan laba rugi Hotel Gaya. Di sini ada datanya dalam jutaan rupiah. Jadi diketahui itu ada kasnya piutang persediaan penjualan di tahun 2008 sampai 2009. Kemudian kita menghitung tingkat perputaran masing-masing elemen modal kerja. Yang pertama itu adalah perputaran kas. Jadi rumusnya itu penjualannya dibagi rata-rata kasnya. Jadi kan total penjualannya itu kan dari data tersebut ada 36.000. Kemudian untuk rata-rata kasnya 375 ditambah 425 dibagi 2. Jadi hasilnya 400. Kemudian jadinya 36.000 dibagi 400 sama dengan 90 kali perputaran. Kemudian untuk perputaran piutang, itu rumusnya penjualan dibagi rata-rata piutang. Di mana penjualannya itu ada 36.000, kemudian rata-rata piutangnya itu 765 ditambah 835 dibagi 2 sama dengan 800. Jadi 36.000 dibagi 800 sama dengan 45 kali perputaran. Kemudian ada perputaran penjualan, yaitu rumusnya penjualan dibagi rata-rata persediaan, di mana 36.000 dibagi 1.200 didapatkan dari 1.100 tambah 1.300 dibagi 2. Jadi dapatnya itu hasilnya perputaran penjualan adalah 30 kali perputaran. Setelah itu, kita menghitung metode terikat elemen modal kerja. Untuk kasnya tadi kan dapatnya 390 ya. Jadi 360 dibagi 90 sama dengan 4 hari. Untuk piutangnya tadi 45, jadi 360 dibagi 45 sama dengan 8 hari. Persediaannya 360 dibagi 30 sama dengan 12 hari. Totalnya itu ada 24 hari. Dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa periode terikat elemen modal kerjanya adalah sebesar 24 hari. Sehingga perputaran elemen modal kerja sebesar 300 dibagi 24 sama dengan 15 kali. Apabila tahun 2010 Hotel Gaya mampu menjual sebanyak 40 miliar rupiah, maka estimasi kebutuhan modal kerja menurut metode ini adalah sebesar 40 miliar dibagi 15 sama dengan 3 miliar. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai penjelasan dari slide saya tadi. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila, NIM 1704030888. Saya ingin bertanya, apa maksud dari kredit rekening koran dan juga kredit penjualan serta kredit pembeli dalam slide tadi? Oh iya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lainnya? Saya mau bertanya, saya Irasi Mautajulu, NIM 17040382. Bagaimana kriteria modal kerja yang baik menurut Anda?
Sebentar ya, saya cari jawaban dulu. Jadi di sini saya akan menjawab. Sebentar. Tadi ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arini. Tadi pertanyaannya itu apa itu kredit rekening koran, kredit dari penjual, sama kredit pembeli ya. Nah, untuk kredit rekening koran itu adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada perusahaan, di mana itu perusahaan mengambilnya tidak sekaligus, melainkan mengambilnya itu sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Dan bunganya itu dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut. Kemudian, kalau untuk kredit penjual tadi itu terjadi jika penjualan dilakukan dengan kredit berarti bahwa penjualan baru menerima pembayaran harga dari barang yang dijual beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. Kemudian untuk kredit pembeli merupakan kredit yang diberikan perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dari bahan mentahnya atau barang-barang lainnya. Di sini pembeli membayar harga yang dibelinya terlebih dahulu. Dan setelah beberapa waktu baru pembeli itu menerima barang yang diberinya. Itu saya ambil dari buku Manajemen Keuangan, jendela ini tadi. Jendela pengelolaan bisnis. Jadi itu jawaban dari saya. Kemudian untuk pertanyaan dari Ira tadi ya. Sebentar. Untuk pertanyaan dari Ira tadi kan kriteria modal kerja yang baik ya. Untuk kriteria modal kerja yang baik itu dia itu ditentukan oleh bagaimana setiap tahunnya modal kerja itu mengalami kenaikan jumlah aktiva lancarnya, di mana jumlah aktiva lancarnya itu harus lebih besar daripada utang lancarnya, sehingga menggambarkan tingkat keamanan atau margin safety yang memuaskan di perusahaan tersebut. Kemudian selain itu juga indikatornya itu adalah dilihat dari perputarannya. Perputaran itu perputaran ini dia. Nih, dilihat dari perputaran modal kerjanya. Selain perputaran modal kerja juga dilihat dari perputaran piutang serta perputaran persediaannya. Jadi semakin cepat perputarannya, jadi itu dikatakan modal kerja itu lebih bagus di pengolahannya. Jadi seperti itu. Bagaimana untuk kedua jawaban tadi? Apakah sudah paham? Atau ada yang belum jelas? Baik, terima kasih. Sekianlah presentasi dari saya. Saya memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.